Aksa dan Amira akhirnya bersatu, hidup damai bersama kedua putra-putrinya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 14 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kebahagiaan tengah menyelimuti hati Aksa dan Amira. Setelah lamaran untuk kedua kalinya yang penuh haru, kini mereka berdiri berdampingan dalam sesi foto berdua, diikuti dengan foto keluarga bersama Dirga dan Naila. Senyum tulus menghiasi wajah mereka, memancarkan rasa syukur dan bahagia yang begitu dalam. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa semua rintangan dan ujian yang mereka lalui akhirnya mengantarkan mereka pada momen indah ini, menjadi keluarga yang utuh. Usai pemotretan, suasana beralih pada persiapan menuju acara puncak, yakni ijab kabul. Amira tampil mempesona dalam balutan gaun putih yang anggun. Sementara Aksa terlihat gagah dengan jas rapi yang membingkai sosoknya. Dirga dan Naila bahkan tak kuasa menahan rasa kagum, memuji ibunya yang begitu cantik. Di sudut hatinya, Amira terus berdoa, mengucap syukur pada Tuhan atas anugerah kebahagiaan yang kini ia rasakan. Perjalanan panjang penuh luka yang pernah memisahkan mereka tak lagi meninggalkan jarak. Takdir berkali-kali mempertemukan mereka kembali, hingga akhirnya menyatukan hati yang pernah tercerai. Aksa muncul dari belakang, mengajak Amira bersiap menuju meja ijab kabul. Pandangan matanya syarat makna, memuji kecantikan wanita yang kini akan menjadi pendamping hidupnya selamanya. Wajah Amira memerah menahan rasa malu, lalu melangkah menuju lokasi acara. Di sana, para tamu undangan telah berkumpul. Suasana sakral mulai terasa. Pak Lian duduk di kursi roda di posisi terdepan, penuh semangat untuk menjadi wali nikah putrinya. Meski kondisi fisiknya tak sekuat dulu, semangatnya untuk menyaksikan kebahagiaan Amira tak tergoyahkan. Penghulu memulai doa, lalu prosesi ijab kabul pun dimulai. Namun di tengah acara yang hikmat, suasana mendadak berubah. Dari arah pintu, Talita datang dengan wajah penuh amarah. Sorot matanya tajam, suaranya meninggi, menuntut agar pernikahan itu dibatalkan. Ia bahkan nekat mengancam dengan menodongkan benda berbahaya ke perutnya yang mulai membesar, menuntut Aksa untuk mengakui bayi yang dikandungnya. Kedatangan Talita tentunya membuat seluruh ruangan gempar. Namun Aksa dengan tegas langsung menolak tuduhan itu. Bahkan ia berani bersumpah bahwa bayi tersebut bukanlah darah dagingnya. Ketegangan pun semakin memuncak ketika Pak Bastian yang juga hadir mendadak mendorong kursi roda Pak Lian keluar dari tempat acara. Ia menyatakan tak akan pernah membiarkan pernikahan itu terjadi dan bertekad mencelakai Pak Lian. Langkah Pak Bastian terhenti saat Galang tiba-tiba menghadangnya. Pertemuan itu berubah menjadi perkelahian sengit. Keduanya meluapkan dendam yang sudah lama terpendam. Sementara itu, dari kejauhan, Zora memperhatikan situasi. Dengan cepat, ia mengambil alih kursi roda Pak Lian dan membawanya pergi menyimpan niat tersembunyi untuk menggagalkan pernikahan Amira dan Aksa. Namun, rencana jahat itu tak mampu mengalahkan takdir. Segala ancaman akhirnya sirna, dan Aksa bersama Amira berhasil melangsungkan pernikahan mereka. Kehidupan baru yang penuh kedamaian pun kini dimulai. Bersama Dirga dan Naila yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka berdua.
Kini tak ada lagi tangan-tangan yang mencoba memisahkan keluarga kecil itu. Sementara itu di tempat lain, Adam berdiri di depan pusara Bella. Dengan pelan ia membuka sebuah surat, di mana surat itu adalah peninggalan wanita itu. Dalam tulisan yang penuh kehangatan, Bella menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat melahirkan seorang anak perempuan dari buah cintanya dengan Adam saat ia masih berada di dalam penjara. Di akhir suratnya, Bella memohon agar Adam bisa merawat putri mereka dengan baik dengan penuh kasih, melanjutkan cinta yang tak sempat ia berikan. Setelah membaca surat itu, ia pun langsung meneteskan air matanya. Adam berjanji akan menjadi seorang ayah yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap putri mereka. Amira kembali harus menelan pil pahit karena kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Setelah dulu kehilangan ibu angkatnya, kini ia harus merelakan kepergian Bu Yuni. 2 kali merasakan kehilangan sosok ibu membuat hatinya remuk. Jika saja ia mengetahui siapa dalang di balik kematian Bu Yuni, kemarahan itu tentu tak terbendung. Hanya Aksa yang menyimpan kunci rahasia tersebut, dan harapannya kini tertuju padanya untuk mengungkapkan bahwa Pak Bastian adalah penyebabnya, agar ayahnya itu bisa diadili dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum. Di tengah duka yang mendalam, Amira masih berusaha menemukan secercah rasa syukur. Naila kembali hadir di sisinya, memberi sedikit obat bagi hatinya yang terluka. Usai berziarah ke makam Bu Yuni, hidup harus terus berjalan. Rencana besar seperti pernikahan ulang dengan Aksa mulai mereka persiapkan. Di balik kehilangan itu, Amira masih memiliki Pak Lian yang selamat dari kecelakaan, meski kini harus duduk di kursi roda. Namun semangatnya tak pernah padam. Bahkan ia bertekad hadir dan menjadi wali nikah di pernikahan putrinya. Sementara itu, Adam pun sedang berjuang bangkit dari luka hati akibat kepergian Bella. Rasa kehilangan itu begitu dalam, namun ia mencoba tegar demi kebahagiaan baru yang kini ia miliki. Dari cintanya bersama Bella, lahirlah seorang putri cantik yang kini tumbuh besar dan menjadi alasan terbesarnya untuk tersenyum lagi. Kehadiran sang putri membuat hari-harinya lebih berwarna, dan ia bertekad menjadi ayah yang baik. Saat hari pernikahan Amira dan Aksa tiba, Adam akan hadir bersama putrinya, membawa suasana baru dan bahagia dalam satu waktu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah setia mengikuti cerita ini hingga di episode terakhir. Sampai jumpa lagi di cerita baru lainnya.